nak tupas ke minggu di salah kadangnya kayak awak barang hak darah ya. Jadi ketika hak darah itu tentu hilang sifat sabar. Bangi kan ada sabar. Maka begitu hak darah itu, maka kembalikan kepada Syekh Rabita. Buya, ingat kemauan guru. Buya selalu mengajarkan kita sabar, kita tawadhu. Tidak boleh kita ini mesti sombong. Tidak boleh kita ini selalu mengingat hak kita kepada orang lain. Kita mesti dapat mengingat ada hak orang pada kita. Ini kemauan guru Bapak sekalian. Jadi kadang-kadang awal di dalam LPTT di kampung kita sendiri, kita saja kadang-kadang belum seperti itu. Bukan orang lain, orang yang nak tahu LPTT, ke awal-awal dia kadang-kadang hak-hak saudara. Awal kadang-kadang kacau juga. Jadi kita sendiri saja itu pertanda belum bagus Rabita. Ikut supaya tahu di mata Rabita tu. Jadi bukan Rabita dua tu nak tawajuh, tidak. Rabita ingat wajah guru. Kemudian segala fana di dalam kemauan guru kita berzikir Allah. Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari di bawah Rabita. Begitu malam aku. Jadi jalan dengan saya. Rabita bukan politik dapat. Supaya jangan ditilang ke politik. Rabita ya lewat anggo ya. Seperti kalaman masuk politik jangan nampak lewat. Itu disampaikan Rabita itu. Bukan itu yang anda Asia. Kau nak perlu cerita politik lo Rabita. Rabita itu untuk akhlak. Kalau awak ada sabar Rabita supaya tumbuh sabar. Kalau kita sombong Rabita supaya tumbuh tawadhu. Kalau kita ini orang yang dengki Rabita supaya bersih dengki. Kalau kita unjuk Rabita supaya bersih unjuk. Kalau kita cinta dunia, Rabita kepada Syekh supaya hilang cinta dunia. Kalau banyak angan-angan, sadar wak Rabita Syekh supaya dihilangkan keraguan-keraguan setan, angan-angan yang panjang di dalam batin kita. Aiko peran seorang murabi dalam kehidupan bagi seorang murid. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang terakhir kami mengimbau kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, marilah sama-sama di samping kita juga mentaati dan memuliakan guru kita, kita juga mesti dapat mengikuti langkah-langkah beliau. Apa langkah beliau? Ibadah yang bagus, akhlak yang mulia, iman yang sempurna. Ibu pandangan ada sejarah ketika wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat baginda Rasulullah, Sayyidina Umar menangis. Seolah-olah Allah meninggal dalam kau tak boleh lagi Nabi lah meninggal. Kau mahu ngadu lagi kecik Sayyidina Umar. Istilahlah putus asa, betul. Ya kan? Terlalu ketergantungan. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar ibu sahabat Nabi yang satu-satunya dapat memfotokopi hampir persis seperti baginda Rasulullah, imannya, amalnya, akhlaknya. Apa ujar Abu Bakar? Hai Umar, Muhammad itu manusia, dia tidak akan kekal selama-lama, pasti mati. Yang kekal abadi adalah Allah. Maka kita ibu sehari dua hari dia dua bulan ditanamkan keimanan kepada kita supaya kita dapat menggantungkan kehidupan kepada Allah, supaya berubah akhlak. Kalau selalu hanya gantung-gantung pada Abu Ya, tidak berusaha merubah, kok nak Abu Ya bah? Kok sok pagi nak Abu Ya bah? Bisa ibu-ibu jamin bagus akhlak ibu-ibu. Bisa ibu-ibu jamin tidak ada fasik dalam batin, tidak ada nifak di dalam batin. Bisa dijamin bagus akhlak sabar. Bisa dijamin kuat amal saleh. Kalau sekarang tidak ada mujahadahnya, tidak ada usahanya, tidak banyak berzikirnya, melalui tarbiyah syekh, maka kapan lagi?
Jadi kalau selalu menggantungkan kepada makhluk, makhluk itu fana, tidak kekal selama-lama. Kalau lagu mengejarnya kau Sayyidina Umar, ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, Allah masih ada. Kenapa kamu harus susah? Walaupun Muhammad tidak ada, ruhnya selalu beserta kita. Walaupun Muhammad tidak ada, tapi Allah selalu memperhatikan kita. Tapi dengan catatan, petuah-petuah Muhammad kita amalkan itu. Lagu tua, petuah-petuah murabi Abuya, amalkan itu. Amal saleh, iman yang bagus, akhlak yang mulia, itu diamalkan, dipegangi itu. Maka kalau itu ada pada kita, kalaupun nak dua Buya buat ibu meninggal itu pasti. Kalau bukan beliau duluan, kita duluan. Kalau nak dua Buya, kalau belum kita mujahadah dari sekarang, maka kacau. Maka kan? Kacau. Tapi kalaulah duluan itu latih, semasa beliau ada, kita bersungguh-sungguh mengurangkan sangkutan hati kepada selain Allah, kita dapat mengurangkan angan-angan kita. Kita dapat beriman dengan iman yang sempurna, iman yang bersih dari syirik dan nifak, bagus akhlak di dalam bergaul. Insya Allah, kalaupun guru kita tiada nantinya, kita tetap dapat menyambung perjuangan ini untuk dapat terus menghidupkan agama ini, mengajak masyarakat umat untuk dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ini ibu-ibu yang diinginkan oleh Abuya, hai murid-murid, tingkatkan imanmu, tingkatkan akhlakmu, tingkatkan amal salehmu. Khidmat itu wasilah saja. Khidmat, aku kerja Abuya, berhati, baik berhati. Aku kerja Abuya, baik zikiran tempe, baik pak. Aku kerja Abuya, pada wali-wali nagro, perjuangkan. Aku kerja Abuya, mesti semangat, rangkul masyarakat. Aku kerja Abuya, tingkatkan ibadah, lakukan ibadah. Itu wasilah saja. Itu perantara. Di dalam melakukan khidmat itu, Rasul di dalam melakukan khidmat rohaniah Abuya akan membantu kita. Itu yakin ibu. Aku di keluarga Abuya akan jual tu, tapi yo. Diperintahkan latih akhlak, latih amal, berjuang, rangkul masyarakat, lakukan itu. Apapun rintangan, yakinilah guru itu pasti ada bersama kita. Itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau itulah mampu, maka insya Allah di samping kita juga melatih amal, akhlak dan juga iman kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita nantinya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana yang sering disampaikan, an-nasu matan nasu ala mata'ishu abada. Manusia itu akan mati atas kebiasaan dia hidup. Kalau dalam hidup terlalu mengana kayu, mati yang dikana kayu. Dalam sakaratul maut nampak kepiang. Letaklah babuya-buya mencuang, berarti ya, berarti mak, berarti nak, berarti cu. Tapi lu tadi kan hati itu, nyulam ingatan yang kepiang. Kalau dalam hidup ojo mengana kemewahan, dalam hidup ojo dikana hal-hal dunia lah, maka itu akan terbawa nanti di dalam sakaratul maut. Litak wak sabui berarti tetap nabi. Nah, maka biasakanlah mengucap kalimat la ilaha illallah supaya nanti mudah ketika wafat kita husnul khatimah. Ja'al akhirah kalamina inda tihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Saya pikir demikian yang dapat disampaikan.